Oke, kita mulai dari Pak Muhammad Hafid Septianto. Silakan Pak Hafid. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ya, silakan. Seperti kita tahu bahwa sepanjang tahun 2021 ini harga batu bara itu cenderung meningkat. Tapi laba dari Adaro sama PTBA di kuartal pertama justru mengalami penurunan dibandingkan kuartal pertama 2020. Sehingga agar laba kuartal kedua nanti dapat meningkat lagi, yaitu lebih tinggi dari kuartal 2 2020, maka Adaro dan PTBA kurang lebih harus mengumpulkan laba lebih kurang 1,5 kali lebih dari kuartal pertama 2021. Adaro sendiri memiliki market cap yang sangat besar, yaitu kurang lebih sekarang sekitar kalau dibulatkan 40 triliun. Sedangkan PTBA hanya 24 triliun, sehingga Adaro nanti akan lebih sulit untuk naik karena dibutuhkan dana yang besar agar sahamnya itu sendiri naik. Jika Pak Teguh disuruh memilih salah satu dari dua saham tersebut, mana yang akan Bapak pilih? Adaro sekarang harganya berapa, Pak Hafid? Adaro sekarang kurang lebih di bentar Pak. Adaro sekarang di 1.250 Pak. Kalau PTBA? PTBA per penutupan hari Jumat itu 2.130 Pak. Oke, saya jawab ya. Nah, sebenarnya kalau secara valuasi dua-duanya sudah murah itu. Baik itu secara valuasi per PBV maupun secara psikologis. Adaro itu kan psikologisnya di 1.000 ya. Sedangkan kalau misalnya PTBA itu di 2.000. Pada titik terendah market crash tahun 2020, bulan Maret, PTBA itu terendahnya sekitar 1.800 waktu itu. Adaro juga nggak jauh-jauh dari 1.000. Nah, pertama kita bahas soal kinerjanya dulu. Sebenarnya saya sudah pernah jawab ini sih, tapi saya coba jawab lagi ya. Jadi pada kuartal 1 kemarin, awal tahun 2021 kemarin, Indonesia itu mengalami cuaca ekstrim. Masih ingat mungkin Pak Hafid dan juga teman-teman yang lain? Pada bulan Januari, Kalimantan Selatan itu kebanjiran, ingat nggak? Sampai lumpuh total. Banjarmasin itu loh. Banjarmasin terus kota yang lain-lain lagi. Sebentar ini. Nah, kemudian ketika terjadi cuaca ekstrim seperti itu, maka otomatis operasional batubara, perusahaan tambang batubara itu terganggu. Untuk pengangkutan, untuk pengerukan, dan seterusnya itu terganggu. Dan terutama karena batubara itu harus dikeringkan dulu, baru bisa dimasukkan ke kapal untuk kemudian dikirim ke luar negeri. Batubara kalau misalnya lagi hujan terus, ya basah terus. Jadi nggak bisa dijual. Akhirnya masih menumpuk seperti itu. Harus dikeringkan. Dan batu bara ini kan kita jangan bayangkan seperti arang dalam wadah kecil. Enggak, ini gede banget. Ribuan ton, ratusan ribu ton dalam satu tempat itu. Sehingga dia harus ditempatkan di tempat terbuka, harus nunggu hujannya reda, lalu baru kering sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan kinerja PTBA, Adaro, dan yang lain-lain ya, nggak cuma dua itu. Rata-rata kinerja perusahaan batubara pada kuartal 1 kemarin masih turun meskipun sebenarnya harga jual batu baranya naik. Karena volumenya yang turun, volume produksinya yang turun. Tapi untuk kuartal 2 ini, kita masih dengar nggak berita kebanjiran gitu? Udah nggak ada kan? Karena memang sudah normal. Masih ada sih hujan-hujan sedikit tapi udah nggak ekstrim lagi seperti awal tahun. Kemudian harga batu bara itu sendiri sudah naik lebih tinggi lagi. Sehingga kesimpulannya apa, Pak Hafid? Pada kuartal 2 ini harusnya bagaimana kinerja PTBA dan Adaro itu? Harusnya akan membaik. Harusnya akan membaik. Tadi Pak Hafid bilang harus naik 1,5 kali lipat lebih besar. Ya nggak gede segitu sih, gampang. Di masa lalu pernah kok istilahnya tiba-tiba labanya PTBA dan Adaro ini naik signifikan seperti itu. Makanya tadi saya bilang juga, memang di semester pertama 2021 ini kondisinya memang berat sih. Meskipun IHSG-nya nggak turun, tapi sebenarnya saham-saham pada turun semua itu. LQ45 turun, ya, IDX 30 turun, IDX Jakarta Islamic Index turun, dan seterusnya. Tapi nanti di kuartal memasuki semester 2, alias bulan Juli ini, sampai nanti akhir tahun, ya kalau bulan Julinya itu sendiri mungkin masih belum lah, karena masih ada PPKM dan seterusnya ya. Biar bagaimanapun itu berpengaruh. Tapi kalau mudah-mudahan Agustus nanti kondisinya sudah lebih baik, sudah mereda gitu seperti itu, maka pada
Agustus tersebut, September, Oktober, dan seterusnya, baru kondisi pasar akan lebih baik. Ditambah ketika laporan keuangan kuartal 2 keluar hasilnya bagus, ya baru PTBA, Adaro, dan yang lain-lain akan naik lagi semuanya gitu. Jadi untuk saat ini nggak apa-apa hold saja. Dan kalau disuruh pilih salah satu, ya tentu saja saya lebih suka apa? PTBA. Bukan hanya karena market cap-nya lebih kecil, tapi karena secara fundamental juga memang lebih baik. Memang valuasinya juga tidak semurah Adaro ya. Adaro PBV-nya 0, tapi PTBA masih 1,4 kalau nggak salah, 1,2, 1,4. Tapi itu udah murah sih. Sejarahnya itu PTBA itu harusnya PBV-nya 3 sampai 4 kali. Jadi di harga sekarang dia sudah cukup murah. Tapi nanti masuknya, ya kalau masuk dari sekarang juga boleh sih, cuman ya bisa aja turun lagi kan, karena biar bagaimanapun sebenarnya gini, ketika harga batu bara sudah sangat tinggi seperti sekarang, itu tuh justru artinya apa? Artinya rawan untuk turun lagi. Harga apapun tidak bisa naik selamanya. Turun untuk bukan karena katakanlah ada berita apa, meskipun kalau turun ya pasti muncul beritanya. Tapi ya harga batu bara sebelumnya 100, lalu 120, lalu 140. Ya untuk balik lagi misalnya ke 120 itu masih mungkin. Dan ketika itu terjadi saham-saham batu bara untuk saat ini juga bisa turun dulu. Tapi nanti begitu kuartal 2 keluar dan hasilnya mudah-mudahan memang seperti yang diharapkan, maka barulah itu PTBA ke 3.000, Adaro ke 1.500 dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu Pak Hafid. Cukup? Cukup Pak, terima kasih.